Napak tilas lup makune para leluhur rikala hanam salah suwiji peristiwa dianggap lembur sifat watak dan tobian manusia yang salah seakeh pada nyingkur maring akuning sabda petutur seakan-akan kelalen bahwa benjang mengko ana salah suwiji ini patakonan ning sejarane alam kubur ambedah swiji peristiwa sejarah ning secerone risalah kalimah thayyibah risalah kalimah thayyibah terjadinya Cirebon Pegot. Nah, pada konten kali ini CRI Channel dengan bangga akan menyuguhkan sebuah cerita yang kami petik dan kami ambil dari salah satu legenda pustaka Caruban Nagari yang sempat diolah oleh sang sutradara yaitu Kang Amin Hermawan dengan judul kalimatnya Risalah Kalimah Thayyibah dalam episode terjadinya Cirebon Pegot. Ketika itu, salah satu santri dari pesantren Susukan Cirebon, yakni Jaka Waringin, yang sedang berziarah ke makam guru besarnya yang bernama Kiai Ahmad Badawi. Jaka Waringin masih belum percaya perihal kematian rama gurunya tersebut. Dengan ketidakpastian, tidak ada yang tahu dengan kronologi kematian Ki Ahmad Badawi. Tak lama kemudian, ada salah satu sosok kakek-kakek yang menghampiri Jaka Waringin yang berada di makam Kiai Ahmad Badawi tersebut. Lantas, kakek tersebut menanyakan keberadaan pemuda tersebut yang berada di makam Kiai Ahmad Badawi, dan ternyata pemuda tersebut ingin mengetahui tentang kematian gurunya tersebut. Apakah gurunya wafat terkena sakit, ataupun kalau ada orang yang membunuhnya, siapa pelaku pembunuhnya, rama guru Ahmad Badawi. Hingga akhirnya kakek tersebut mencoba untuk menenangkan Jaka Waringin sambil bilang, "Maaf wahai Kiai Badawi, salah satu murid sampean, Jaka Waringin, ingin mengetahui siapa di balik pembunuhan. Wajar dan lumrah kalau Jaka ingin tahu kronologi ceritanya." Lalu kakek tersebut pun langsung menceritakannya. Waktu diundur beberapa hari ke belakang, suatu hari salah satu santriwati Kiai Ahmad Badawi yaitu Juminten yang sedang mencari keberadaan gurunya, rakyat Cirebon atas dasar orang-orang kulit putih yang akan membelah Gunung Jati, mega proyek pembangunan jalan anyar yang dipimpin oleh salah satu mandor, yakni Mandor Taliwongso, yang akan menghalangi barisan para santriwan santriwati Susukan Cirebon atas dasar maklumat Kiai Ahmad Badawi yang sedang membela pesantren Susukan serta masyarakat Cirebon. Ketika Juminten sedang berjalan, ia pun bertemu dengan sosok Ki Sana dan ia pun menghampiri Juminten. Ternyata sosok Ki Sana tersebut yaitu Mandor Taliwongso yang merupakan anak buah dari Jenderal Dendles. Mandor Taliwongso pun mulai bertanya pada Juminten, "Wahai santri, apakah kamu kenal dengan Kiai Ahmad Badawi?" Lalu Juminten pun menjawabnya, "Tepat, saya merupakan salah satu santrinya Kiai Ahmad Badawi."
Kebenaran ketemu dengan kamu Taliwangso yang menjadi sorotan di Cirebon atas pembangunan mega proyek, dan tentunya kamu sekongkol dengan orang-orang kulit putih. Lalu Taliwangso pun menjawab, yang saya minta murid-murid dari pesantren Susukan jangan menjadi susuban Jenderal Dentes, karena pertama di tanah Jawa, Kartasunda, Kelapa, Batavia adanya jalan anyar yang sudah tidak ada lagi yang menyanggahnya. Apalagi dengan Kramat Gunung Jati yang tidak lama lagi akan saya belah sesuai kata Jenderal Dendles. Jadi tolong kamu yang jadi murid pesantren Susukan jangan sampai kayak perilaku Ahmad Badawi. Lalu Juminten pun menjawabnya, saya tetap kokoh akan menahan Keramat Gunung Jati, dan sekarang tolong kasih tahu di mana keberadaan Kiai Ahmad Badawi, wahai Mandor Taliwangso. Lalu Taliwangso pun menjawab, kalau kamu ingin mengetahui keberadaan guru kamu Ahmad Badawi, ayo ikut dengan saya. Setelah itu Mandor Taliwangso pun langsung membawa Juminten ke salah satu hutan. Setibanya di hutan tersebut, salah seorang yang sedang dipancung dan sedang disiksa, ternyata orang tersebut adalah Kiai Ahmad Badawi. Lantas di situ Juminten langsung menangis melihat gurunya sedang disiksa oleh orang-orang suruhan dari Mandor Taliwangso. Setelah itu Kiai Ahmad Badawi menyampaikan amanat kepada Juminten, salah satu murid dari pesantren Susukan Cirebon. Jangan serakah, mungkin kamu belum mengetahui kehidupan Rama Guru. Jangan putus asa dalam bercita-cita. Rama Guru rela mati daripada bumi pora-poranda, daripada rakyat Cirebon sengsara akibat Mandor Taliwangso, daripada nyawa mati sia-sia meninggalkan guru yang menjadi tunggal di Gunung Jati. Mungkin ini adalah takdir Rama bakal jadi catur cenderita. Padan pedot nyawa Kiai Badawi dengan raga jihad fisabilillah, sama seperti nyawanya saya bakal menjadi bangkai di amparan Gunung Jati. Nanti ketika saya mundur di alam dunia, jalankan dan dengarkan apa yang menjadi sabda wasiat saya, kata Kiai Ahmad Badawi. Kemudian Kiai Ahmad Badawi pun mengucap syahadat, dan Mandor Taliwangso pun langsung mengeksekusi mati Ahmad Badawi sambil menyebut, Cirebon pegot, Cirebon pegot, pegot, Cirebon pegot. Selang beberapa ketika para Ki Bagusan dengan Jaka Waringin sedang berpatroli di Gunung Jati dan melihat salah satu jasad dengan posisi tengkurap, dan ternyata jasad tersebut merupakan Kiai Ahmad Badawi, salah satu tokoh penting dalam masyarakat Susukan, hingga akhirnya jasad tersebut dibawa ke rumahnya. Ketika di rumahnya ada salah satu sedulur Jaka Waringin, yakni Nyi Sophia. Beliau dari Panyingkiran Jati 7. Nyi Sophia datang ke rumahnya Ahmad Badawi ingin silaturahmi dengan Rama gurunya, dan rupanya ketika Jaka Waringin masuk membawa jasadnya di hadapan Nyi Sophia, hingga akhirnya beliau sangat shock dengan kematian gurunya. Dia menceritakan bahwa Bagus Erit dan Jaka Waringin menemukan Rama gurunya sudah tidak bernyawa, yang tergeletak di Siti Tumpala, bahwa amparan Gunung Jati telah menjadi saksi bisu kematian Rama Guru Kiai Ahmad Badawi. Mungkin ini adalah sebuah jawaban daripada anak putu Cirebon yang jadi korban. Ini merupakan salah satu filsafat Kiai Ahmad Badawi sehingga doanya dikabulkan. Bagus Erit dan para bagusan diperintahkan oleh Jaka Waringin untuk menyampaikan kepada rakyat Cirebon, mau itu laki-laki ataupun perempuan, bahwa pegot nyawanya Guru Ahmad Badawi
jangan memegotkan atau putus perjuangan melawan orang-orang kulit putih. Lir ibarat kebo mulih baring kandang. Di dalam perjuangan yang tidak disertai dengan pengabdian salah satu sosok ulama ataupun kiai yang membela semua masyarakat Cirebon, lir ibarat aroma wangi kematinata. Kemudian jasad Kiai Ahmad Badawi dikebumikan di hutan Kedongdong yang berada di sekitaran pesantren Susukan Cirebon. Sekian salah satu versi cerita yang dapat saya sampaikan untuk para pemirsa ataupun pendengar CRI Channel.